Hai teman-teman, jumpa lagi di Valentine Cake House. Senang sekali ya bahwa saya sebagai pendatang baru mendapat respon luar biasa dari teman-teman, sahabat-sahabat semua. Terima kasih udah share video-video saya. Dan hari ini saya mendapat request bikin lapis ya, karena banyak sekali yang merasa gagal, terus kemudian bikin kue lapis tuh kayaknya mahal ya. Kemudian ada yang juga bilang bahwa saya belum dapat resep yang pas. Nah, jadi saya hari ini mau membagikan resep lapis gulung rintik hujan. Nih, sekarang lagi mendung, jadi kita bikin lapis air hujan ya. Nah, bahan-bahannya sangat simple. Yang jelas kalau bikin lapis itu kan menggunakan butter, itu wajib ya. Butter terserah Anda, mau pakai Wisman boleh, Orchid butter boleh, Blue Triangle boleh, merek butter macem-macem tapi yang kaleng ya. Tapi kalau misalnya di tempat Anda itu tidak ada yang kiloan pun bisa jadi ya. Nah, oke. Untuk bahan-bahannya kuning telur, gula halus, susu bubuk sama terigunya hanya sedikit aja ya. Dan ini rahasianya membuat kue itu tinggi dan lembut adalah mengocok mentega 1 hari sebelumnya. Jadi ini saya campur 1:1 butter dengan margarin, dikocok sampai mengembang dan didiamkan 1 malam. Kemudian ada pakai susu kental manis sebagai pelembutnya ya. Oh iya, jangan lupa setiap kali membuat kue saya menggunakan vanilla cream. Ini pengganti vanili bubuk. Jadi kalau menggunakan vanilla cream tidak amis bawa telurnya ya. Oke, langsung kita bikin. Ini saya masukin telur, gula, telur, gula, vanilla cream dikocok sampai mengental. Kalau lebih kurangnya saya nggak bisa pastikan. Kalau di mixer saya mengocok adonannya hanya 5 menit. Tapi kalau di mixer teman-teman di rumah dikondisikan aja supaya dia kentalnya, nanti saya kasih lihat ya seperti apa. Nah, adonan sudah mengental. Nah ya, seperti ini. Jadi waktu kita angkat adonannya, nih ya Bu ya, nggak netes ya. Nah, kalau misalnya masih netesnya kenceng, lancar, berarti kurang kental, dilamain sedikit. Karena ini kan nggak pakai SP, nggak pakai pengental, jadi otomatis mixernya harus kenceng ya, atau waktunya ditambahin. Ya, seperti ini. Turunnya agak lambat. Ya, dia nggak kaku. Oke. Nah, saya akan masukkan si terigu sama susu bubuk, harus di mixer karena nanti dia ada butiran-butiran kalau nggak di mixer. Sambil di mixer ya, ini diayak ya. Nah, butiran susu tepung juga suka beku, jadi diayak, sebaiknya diayak langsung meskipun sedikit ya. Nah, aduk sampai rata. Kemudian di sebelah sini mentega kocok saya tambahkan 1 sendok makan susu kental manis ya, dan saya aduk dengan balon whisk seperti ini. Dan adonan cairnya nih saya masukin ke sini. Untuk ngaduknya harus 2 kali ya Bu, jangan sekaligus, nanti tidak rata. Tuh ya, aduknya ke atas. Tuh, cara ngaduk lapis gini ya. Oh ya, oven kita panaskan dulu. Pakai api atas, suhunya 230 derajat atau 200 derajat. Nah, gunakan spatula karet Bu. Tuh ya, kalau spatula karet ininya bersih. Kalau spatulanya plastik
Dia masih banyak sisa adonannya sayang. Kita aduk lagi. Tuh, seperti ini ya, menggunakan balon whisk. Pastikan menteganya nyatu dengan telur. Tuh, bagus banget adonannya ya. Nah, adonan ini akan saya sisihkan sedikit ya untuk bintik-bintik, rintik-rintik hujannya. Lebih kurang 2 sendok makan. 1 2 ya, seperti ini. Saya kasih coklat flavokol. Ini coklat flavokol, ini coklat pasta. Saya suka pakai yang mereknya flavokol, ini hitamnya bagus. Setengah sendok teh. Nah, cara mengaduk kalau adonan yang berwarna, adonan warna ini kita aduk dulu, habisin dulu cairannya ya. Sudah rata cairannya, nggak ada lagi, baru kita bawa temennya. Nah, seperti ini ya. Jadi dari awal jangan aduk kuat, nanti dia cepat encer ya. Itu untuk tips untuk ibu-ibu kalau bikin kue yang berwarna-warna ya. Tuh, ngaduknya begini ya. Masukin ke kantong segitiga seperti ini kantong segitiga udah jadi nih ya. Gak usah khawatir, ibu ke toko Valentine lengkap ya, dari pasta, kantong, adukan, spatula, semua ada ya. Apalagi pemula stay at home, jadi baru mau belajar bikin kue ya, bahan-bahan dan alat-alat semua lengkap. Nah, sudah seperti ini. Disisihkan dulu. Nah, adonan kita akan menjadi 2 gulung ya, 2 gulung. Saya akan timbang satu lapisnya itu 80 gram per loyang ya. Nah, jadi ibu sebaiknya menggunakan timbangannya digital. Jadi pas ya, semuanya ukurannya pas, tingginya, tebalnya pas ya. Kalau pakai sendok atau mangkok kira-kira atau cangkir itu kadang-kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Oke, nah sudah 80. Diaduk. Yuk kesini yuk. Nah, adonannya setiap kali kita mau masuk ke dalam loyang kita harus aduk di sini. Dan ini menggunakan kertas anti lengket atau kertas baking paper. Baking paper ini bisa dipakai sampai 5 kali pakai ya. Jadi bisa dicuci ya. Ada yang bilang sama saya, "Cip, memang bisa dicuci ya kertasnya?" Bisa, tapi jangan waktu panas-panas karena masih lembek. Ya, sudah agak kering, ibu cuci, dia nggak sobek, dipakai lagi. Jadi menghemat kertas. Kemudian yang penting adalah kalau bikin lapis biasanya kalau kertasnya kertas biasa dia 1 lembar kebuang alias lengket. Kalau ini enggak, nanti saya kasih lihat ya, dia akan lepas dengan sendirinya. Jadi kalau nggak ada baking paper saya stres kalau bikin lapis karena ini cuma 2 lapis. Nah, lapisan pertama, kemudian langsung digunting. Nah, seperti ini.
Oke, dipanggang 5 menit. Api atas 230 derajat Celcius. Kita tunggu ya. Nah, ini udah mateng ya. Jadi kalau bikin lapis saya tidak menggunakan api bawah ya. Kalau zaman dulu kan pakai api bawah dulu, kemudian dipindahin ke api atas, nanti udah selesai pakai api bawah lagi. Kalau menurut saya bikin lapis seperti itu bawahnya pasti garing ya. Nah, kalau ini adonannya masih lembut sekali ya. Kemudian naro wismannya ini harus disendokin aja, ratain, kemudian sekali aja, tidak boleh berulang-ulang. Karena kalau misalnya ibu melakukan itu warna kuenya akan hitam semua, jadi nggak berwarna ya. Nah, ditekan seperti ini ya, jangan terlalu kuat ya, nanti ngelesek. Tuh, seperti ini. Kemudian ini sendoknya saya lekukin nih ya, nih cari sendoknya agak lembut aja supaya enak nyendokinnya, nggak kena tangan, kalau loyangnya kan panas. Ingat ya, kalau ini arahnya ke sini harus ingat nanti baliknya juga ke sini lagi ya. Tuh, makanya saya balikin dulu sebelum saya ketutup semua. Kalau sebelum ketutup nanti kita bingung ya, ketutup kan tadi garisnya yang mana ya, saya lupa. Kemudian digaris lagi. Nah, ini cukup untuk 2 loyang. Udah semua. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong ditambal aja tuh ya, tutup aja lagi supaya waktu diiris semua ada garisnya. Oke, kita panggang lagi 5 menit, suhunya 230 derajat. Nah, teman-teman, ini udah mateng ya, dan ini sudah agak dingin, jadi saya bisa pegang ya. Ini hanya 2 lapis ya, dan kalau untuk lapisan atasnya nggak usah ditekan-tekan lagi ya. Ini saya akan keluarkan. Nah, saya sudah menyiapkan kertas baking paper. Nah, ini ya, kalau saya menggunakan 1 roll seperti ini. Kalau ibu-ibu mau mendapatkannya, ini 1 gulungnya setengah meter, murah, cuma 2.500 ya. Jadi kalau misalnya ibu pengen berapa meter, tinggal ke toko aja minta berapa meter ya. Tapi kalau ukuran standarnya udah saya gulung-gulung itu setengah meter. Nah, keuntungannya lihat ya, kita menggunakan kertas anti lengket ini atau baking paper untuk lapis tidak lengket sedikit pun ya. Ini kan hanya 2 lapis. Jadi kalau misalnya ibu menggunakan kertasnya itu kertas minyak atau kertas roti, saya jamin ini nempel ya. Nah, ini dikeringkan dulu, dianginin, ibu bisa cuci, bisa sampai 4-5 kali pakai. Tapi kalau untuk kue kering itu sangat bagus, bisa 7 kali pakai ya. Nah, ini saya gulung. Saya akan mengelemnya untuk gulungnya, karena ini lapis kita nggak pakai buttercream ya. Kalau bolu gulung pakai buttercream. Kalau dulu saya menggunakan susu kental manis. Nah, tetapi kalau susu kental manis, kalau dia keras dia akan seperti kristal ya. Tapi sekarang sudah ada, ini ada selai aprikot, rasanya asam-asam manis. Tapi kalau misalnya nggak suka asam, boleh pakai selainya netral. Tapi jangan pakai selai nanas ya, agak-agak rancu gitu kalau untuk lapis gulungnya pakai nanas. Tapi kalau suka nggak apa-apa sih ya. Nah, ini diaduk dulu karena dia agak mengental gitu ya, agak keras ya. Nah, sudah diaduk lembut, baru ibu taruh di bolu gulungnya nih seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan spatula yang seperti ini. Ups.
Jangan terlalu tebel ya, ditarik ya. Tuh, ditarik. Pastikan semuanya kena, karena selai aprikot ini dia cepat kering. Jangan sampai ada yang nggak kena, nanti pada saat digulung dia mengering dan lepas gitu. Nah, sudah rata. Nah, cara menggulung ya, ini dipatahkan seperti ini ya, gak usah khawatir, ditekan seperti ini. Kemudian jangan memegang bolu gulungnya, tetapi dipegang kertasnya sampai ke ujung. Nih, dorong sampai ke ujung ya, dorong sampai ke ujung seperti ini. Nah ya, sampai seperti ini kita dorong dengan pendorong bolu gulung, atau kalau misalnya kita nggak punya bisa dengan papan kue. Ini saya ada, saya ambil dulu. Nah ini ya, pendorongnya seperti ini untuk bolu gulung. Jadi yang bawahnya kita tahan, ini kita tekan. Nah ini dijamin nggak bolong lagi ya. Nah, satu resep kita mendapatkan 2 gulung. Tuh ya, cantik sekali ya. Nah, ini untuk yang bulat. Cantik sekali. Nah, satu lagi saya akan memberi tips. Nah, kalau misalnya mau bikin saya mau bikin segitiga, gimana ya caranya ya? Nah, ini gampang banget. Ibu cukup tekan aja sama jari. Giniin. Diurut-urut. Ya, seperti ini. Ya, di segitiga. Oke, saya akan setting. Ini untuk yang segitiga, ini untuk yang bulat. Oke. Oke, jadi ada 2 cara, yang manual bulat sama yang segitiga. Nah teman-teman, mudah ya membuatnya. Kalau sudah tahu baru mudah. Nah, nantikan resep-resep selanjutnya. Tentunya banyak resep yang menarik, yang tentunya sangat bermanfaat buat kita yang di rumah aja. Jangan lupa like, share, kemudian komen ya. Mungkin ada mau konsultasi atau mau bertanya-tanya di mana bahan-bahannya, di mana bagaimana kalau saya mau mengganti seperti apa, boleh. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng ya, karena setiap saya upload video baru Anda akan dapat notifikasinya. Dan terakhir, teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe bareng-bareng. Oke, akhirnya dari saya Valentine Cake House mengucapkan terima kasih, salam sehat selalu, stay at home.